Bismillah. Mungkin kita mulai aja. Recording semuanya. Alhamdulillah ada 4 orang ya yang bergabung, insya Allah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Binikmati tatim sulihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan di sesi yang kedua terkait dengan lanjutan eh, webinar tour leader. Nah, mudah-mudahan eh, untuk teman-teman semuanya yang hadir dapat apa namanya mengikuti kegiatan dengan baik dan insya Allah mudah-mudahan kegiatan ini pun juga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Nih, eh, tentu Anda ingin menyapa terlebih dahulu Ahlan untuk Ibu Rifat, Ibu Bono, Afi Nudo dan juga Ahi Santio untuk kesempatan di pagi hari ini. Dan nah izin buka terlebih dahulu untuk materinya. Baik. Hmm. Baik, Pak, kita sudah muncul semua. Oke. Sudah muncul selain. Yep. Kita melanjutkan kembali terkait dengan materi dan memang seperti yang sudah Anda sampaikan sebelumnya, kita akan membahas terkait dengan moment of truth ya. Nah, tentu kita ingin cerita sedikit bahwa pada saat kita menjalankan profesi sebagai seorang tour leader, banyak hal yang memang akan sangat apa ya menjadi menjadi penilaian tersendiri untuk si jemaah ataupun juga wisatawan. Nah, namun untuk saat ini Anda akan menyampaikan terkait secara general terlebih dahulu, jadi tidak fokus kepada eh, tour leader untuk umroh. Itu nanti itu akan menjadi materi selanjutnya yang insya Allah juga nanti akan ada pembicara yang lain tentu yang akan juga memberikan materi terkait dengan hal tersebut. Nah, tapi ini berbicara tentang kita tour leader secara keseluruhan. Memang tour leader ini adalah salah satu profesi yang juga sangat menarik bahwa satu sisi ya, kalau kita berbicara tentang hanya kita dapat nggak? Ya coba dapat ya. Kita bisa sambil bekerja, sambil jalan-jalan, kemudian bisa sambil uh, refreshing juga. Tapi satu sisi, hal yang jangan kita lupa adalah peran kita di sana sebagai pemberi layanan kepada jemaah ataupun juga kepada wisatawan yang memang sedang melakukan perjalanan bersama kita. Dan titik demi titik, ataupun langkah demi langkah, waktu demi waktu, beban kepercayaan itu adanya di kita. Nah, kita jangan berbicara yang jauh dulu pada saat kita nanti akan membawakan umroh, tapi pada saat hal yang kecil aja, kita membawa tur-tur lokal, itu juga tur-tur yang memang yang katakanlah di dalam sebuah daerah gitu ya, atau regional, itu pun juga sama. Nah, tentu ada beberapa hal yang mesti kita sama-sama juga perhatikan. Namun, sebelum itu, kita juga mesti memahami terlebih dahulu kira-kira em, hal apa saja yang mesti kita pahami saat ini rekan-rekan pada saat kita menjadi seorang leader. Nah, kita menarik garis mundur terlebih dahulu. Jadi, kenapa? Kenapa kita ada di posisi itu, gitu ya? Kenapa kita ada di posisi itu dan apa sih yang mau kita berikan, gitu ya? Nah, mungkin Anda lempar dulu kepada forum, kira-kira menurut Anda, menurut teman-teman semuanya, eh, hal dasar apa sih yang mendasari tour leader itu ada di dalam sebuah perjalanan? Ya, kira-kira boleh kasih pendapat. Itu mesti ada tour leader. Dasarnya apa? Gitu. Dasarnya apa? Kenapa mesti ada tour leader? Mungkin silakan ada yang berkomentar. Silakan.
kira-kira dasarnya apa sih? Kenapa di dalam sebuah perjalanan harus ada tour leader? Memang tour leader itu untuk apa? Apa yang akan dia lakukan gitu. Kemudian basicnya apa? Ya, apa manfaat yang bisa diterima gitu ya. Nah, tentu ada tiga hal yang mesti kita pahami teman-teman. Kenapa di situ ada tour leader? Yang paling basic adalah tour leader ini berfungsi untuk memberikan sebuah bantuan, sebuah pertolongan. Ya, maksudnya pertolongan dari mana? Jemaah ini ataupun juga wisatawan yang datang ke dalam sebuah kegiatan perjalanan, dalam sebuah kegiatan ibadah, tentu tidak semuanya memiliki pengetahuan baik tentang tata caranya, baik tentang lokasinya, baik tentang aturan-aturannya, apa saja yang harus dilakukan. Itu banyak yang tidak tahu. Ya, maka disitulah peran seorang tour leader yang memang dia ini sebagai bukan pembantu ya, tapi yang membersamai ataupun juga mendampingi si eh, jemaah itu sendiri ataupun juga si wisatawan itu sendiri. Karena peran tour leader itu sangat sentral sekali. Maka banyak upaya-upaya ataupun juga banyak sekali hal-hal kebaikan yang kita bisa kasih kepada jemaah tersebut, gitu ya. Yang kita bisa berikan macam-macam. Eh, Tentu kalau kita berbicara tentang yang umroh nih, belum pada saat kita menjelaskan tentang fikihnya, belum pada saat kita menjelaskan pada saat tata cara ibadahnya, atau pada saat kita memberikan informasinya, bahkan pada saat kita sekedar menjawab pertanyaan-pertanyaannya, ya, kemudian pada saat kita hanya sekedar memberikan senyuman kepada apa namanya, kepada jemaah ataupun juga kepada para wisatawan, dan itu membuat hati jemaah ataupun juga wisatawan tersebut senang, maka ini sudah dihitung sebagai sebuah kebaikan. Dan ya tentu kebaikan itu akan kembali kepada diri kita. Nah, maka pada saat kita menjadi seorang tour leader terkait dengan benefit, benefit itu dalam artian ya secara keuangan, secara pendapatan, insya Allah memang itu ya kita tidak bisa pungkiri ya teman-teman, bahwa itu pun juga kita perlu, kita butuh. Tapi insya Allah kita akan switch dulu ya, kita akan switch karena ya kalau kemarin teman-teman sempat memperhatikan seperti Ustaz Anggun gitu, ya Allah sudah mengatur rezeki kita, bahkan ada yang dia bisa sampai beberapa travel gitu ya. Eh, apa namanya, di hire oleh beberapa travel sebagai freelance gitu. Nah, tentu ini kembali kepada bagaimana pembawaan diri kita sebagai seorang leader, ya. Maka penilaian-penilaian dari customer dan tentunya secara diam atau secara terang-terangan customer itu akan memberikan feedback sama kita, itu menjadi sebuah penilaian. Termasuk tadi kita berada tentu untuk membawa misi akan kebaikan kepada si eh, masih nyambung nggak ya? Oke, itu sedikit kendala karena telepon responnya apakah suara Anda masih terdengar? Apakah suara saya masih terdengar? Masih cukup jelas? Eh, Masih, masih. Masih ya? Baik. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Eh, ini masih terdengar? Cukup? Cukup, cukup. Cukup ya? Baik. Bismillah, dilanjutkan kembali. Tadi ya, balik bagaimana keadaan kita sebagai seorang tour leader, tentu ini adalah salah satu kesempatan yang Allah berikan untuk berbuat baik kepada sesama. Karena kebaikan kembali lagi kepada kita. Seperti yang juga telah Allah sampaikan di dalam Quran surat Al-Isra ayat ke-7, ya, bahwa kebaikan yang kau berikan maka akan kembali kepada kebaikan kepada dirimu sendiri.
Nah, ini yang mesti kita tanamkan sebagai seorang leader. Dan tentu eh, teman-teman semua, pada saat kita menjadi seorang leader, memang sisi sisi baiknya adalah kita bisa bisa ini ya, bisa sambil bekerja sambil jalan-jalan gitu ya. Tapi satu hal juga yang mesti kita siapkan adalah bahwa seluruh fokus yang kita miliki itu mesti mengarah kepada jamaah atau juga kepada peserta. Dan yang juga harus kita siap, mesti siap capek juga. Karena to leader ini ya tentu bangun lebih awal, kemudian tidur lebih akhir, bahkan pada saat kita baru mau duduk, mau minum, sudah ini panggilan lagi, dan maka ini adalah bagian dari eh, hal-hal yang mungkin capek ya, mungkin kita lelah melakukan itu, tapi seandainya ini kita penuhi, tentu di situ kita sudah memenuhi kebutuhan ataupun juga hajat dari jemaah ataupun juga customer kita sendiri atau wisatawan kita, dan maka di situ insya Allah semoga Allah pun juga mencatat sebagai sebuah kebaikan yang kita harapkan kebaikan itu juga kembali kepada kita. Nah, berikutnya yang kita juga jangan pernah lupa bahwa ada doa di setiap pekerjaan yang kita lakukan ini. Tentu sebagai seorang tour leader, terutama nanti kalau misalkan Allah memberikan rezeki kepada kita semuanya, kepada teman-teman semua, untuk berkesempatan membawa jamaah berangkat umroh ataupun juga kegiatan tur yang lain gitu, tentu kita jangan pernah mengesampingkan bahwa di dalam kegiatan tersebut akan ada doa. Maksudnya akan ada doa apa? Ya tadi seseorang itu bisa berdoa untuk kita apapun bentuknya. Maksudnya gimana? Contoh, jika kita memberikan layanan yang baik, jika kita memberikan informasi, memenuhi kebutuhan, memberikan hal-hal apa saja yang diperlukan oleh para jamaah ataupun juga apa namanya wisatawan, bukan tidak mungkin dan bahkan di luar ke apa namanya, bukan di hal yang kita tidak tahu, bisa jadi jamaah tersebut mendoakan kita kebaikan yang kita nggak akan pernah tahu doa itu dipanjatkan atau tidak. Tapi kita eh, apa namanya eh, berprasangka positif bahwa semoga apa yang kita lakukan ini bermanfaat untuk orang lain. Nah, karena kita hal yang kecil yang mungkin bahkan kita itu hanya menganggap kecil gitu. Oh, itu kan cuma senyum aja, oh itu kan cuma bantuin tim mengangkatin koper aja, atau mungkin oh saya cuman bantu untuk ngarahin apa namanya jamaah kalau pulang lewatnya lewat sini, atau oh saya cuma ngarahin jangan jangan ngecek apa gitu, nah mungkin bisa seperti itu, tapi bisa jadi itu adalah hal yang besar buat orang lain. Tapi eh, apa yang penting adalah sama-sama kami ya, bahwa Rasulullah SAW pernah juga menyampaikan kepada kita bahwa jangan meremehkan kebaikan walau sekecil apapun, karena kita tidak pernah tahu kebaikan mana yang tentunya tercatat, kebaikan mana yang ternyata itu berdampak besar kepada orang lain. Maka kebalikannya, maka kebalikannya. Hal yang tentu kita lakukan menyakiti orang lain, hal yang kita lakukan tentu membuat tidak nyaman jamaah, membuat tidak nyaman wisatawan, maka bisa jadi itu pun juga ada doa yang dia panjatkan, tapi doa yang tidak baik buat kita. Maka kita juga harus berhati-hati pada saat kita berucap, pada saat kita bersikap, pada saat kita memberikan layanan. Maka itu kenapa nanti di sesi berikutnya kita akan sama-sama belajar terkait dengan seni di dalam komunikasi. Ya, kadang ya tadi eh, teman-teman yang sudah kami sampaikan bahwa menjadi tour leader itu memang benar, tapi kita mesti siap capek. Nah, kadang pada saat kondisi capek tersebut kita suka tidak bisa mengontrol sedikit gitu ya. Kadang ada yang nanya, apalagi kalau biasanya itu jangan ini ataupun juga apa namanya wisatawan nanya tuh itu lagi gitu. Jadi
kadang ada pertanyaan yang sama antara satu jamaah atau satu wisatawan dengan wisatawan yang lainnya tuh nanyanya tuh hampir sama. Mungkin itu agak sedikit jenuh gitu untuk jawabnya. Tapi buat mereka itu enggak, itu kan mereka nggak tahu kalau ada orang yang nanyanya sudah sama seperti yang sebelumnya gitu. Nah, maka ini eh, yang membuat kita harus juga sedikit berhati-hati, tetap jaga apa namanya eh, fisik dan juga ya tetap sedikit ya gitu. Karena ya tadi itu bisa saja terjadi sehingga muncullah kata-kata yang gak enak. Itu yang secara nggak sengaja tiba-tiba sikap kita kepada wisatawan ataupun juga jamaah agak sedikit terkesan kok kayak ngebentak ya, kok kayak judes gitu ya. Nah ini juga yang mesti kita hati-hati. Karena nanti kalau pada saat Allah memberikan rezeki sampai kita membawa rombongan, terutama eh, umroh gitu ya, ya maka dari berbagai macam karakter, dari berbagai macam usia. Nah, namun di situ pada saat poin nomor satu ini kita lakukan, bukan tidak mungkin poin kedua pun juga ada. Jadi bisa saja ada orang yang dia diam-diam mendoakan kita, ya apapun itu bentuknya. Nah, baru yang ketiga yang mesti kita pahami adalah misi. Misi ini ya tadi karena kita ingin mencari penghasilan, karena kita ingin eh, apa namanya menambah pengalaman, itu ada di tempat yang ketiga. Maka fondasi pada saat kita ingin menjadi true leader, itu tentu kita ingin melakukan kebaikan seperti yang satu, karena kebaikan akan kembali lagi kepada diri kita. Dan yang juga mesti kita pahami adalah tidak harus kontan kebaikan itu akan langsung kembali sama diri kita. Bisa jadi kembali kepada anak-anak kita, kembali kebaikan tersebut kepada pasangan kita, kembali kepada orang tua kita. Maka tugas kita itu hanya melakukan kebaikan dan refleksi to leader ini sangat banyak kesempatan yang Allah kasih untuk kita melakukan hal tersebut. Membimbing jamaah, ya dan nanti juga ada salah satu momen di mana ada peserta yang akan mengikuti umroh itu yang memang sudah berumur. Dan qadarullah bisa jadi dia mungkin tidak didampingi oleh neneknya, tapi dipercayakan dan dititip ke kita. Nah, maka ini pun juga satu satu apa namanya kesempatan kita juga untuk membantu meskipun kita tanpa mengesampingkan juga kepada apa namanya kepada jemaah yang lain. Dan ada satu cerita yang menarik. Beberapa waktu lalu saya berkunjung ke rekan apa namanya mitra travel, salah satu mitra travel kami di daerah Bojonegoro. Jadi pada saat eh, kegiatan umroh tersebut, qadarullah ada dua jamaah yang meninggal. Ada dua jamaah yang meninggal. Nah kemudian ya kalau misalkan meninggalnya di Arab Saudi sih, insya Allah mungkin itu masih jauh lebih mudah teman-teman. Karena kalau meninggalnya di Saudi ya, insya Allah kemungkinan besar tuh langsung dimakamkan di sana. Tapi kalau misalkan perjalanannya ini multi trip, jadi dari umroh dari Saudi kemudian ke Dubai atau ke Turki, ya. Nah, eh, pada saat itu Qadarullah memang meninggalnya di Dubai, sehingga di Dubai ini nggak bisa dimakamkan di sana. Maka harus proses untuk pulang kembali ke Indonesia. Lalu kuliah proses itu memang cukup panjang, ya. Nah, eh, koordinasi dengan pihak keamanan di sana, koordinasi dengan pihak bandara, belum lagi koordinasi dengan pihak Indonesia. Nah, hal-hal rumit seperti ini tentu ini bukan siapa-siapa yang mengerjakan. Tentunya kita sebagai seorang itu leader. Gitu. Tapi ini tidak akan masuk ke dalam lebih lebih lanjut lagi karena insya Allah nanti akan ada di materi terakhir di sesi pertemuan yang terakhir ya teman-teman. Karena di sesi yang terakhir nanti kita akan lebih fokus kepada terkait dengan permasalahan umroh. Ya, kita lanjutkan kembali. Nah, ini yang mesti kita pahamin. Jadi sebagai seorang tour leader, tentu kan kita bilang, oh ini service, ini harus service, memberikan pelayanan. Nah, sekarang pertanyaannya, apa itu service? Jadi kalau kita sebagai seorang tour leader harus memberikan service kepada customer ataupun juga kepada jemaah,
Nah, tapi kita mesti paham dulu sebenarnya yang dimaksud dengan service itu versinya customer tuh apa aja sih, gitu ya. Nah, maka dirangkum ada 4 hal yang mesti kita pahami, yang tentunya ini menjadi poin-poin di mana kita sebagai seorang tour leader dapat memenuhi hal tersebut, memenuhi ini 4 poin ini adalah 4 poin yang rawan terjadinya komplain, ya, terjadinya keluhan dari jemaah ataupun juga wisatawan. Nah, yang pertama kita berbicara tentang speed. Ya tentu ini sudah menjadi keinginan orang-orang umum bahwa layanan yang diberikan itu ya terkait dengan kecepatan, ya. Maka ya kecepatan ini kita mesti pahamin. Ya jadi kecepatan ini kan kita bisa berpengaruh terhadap uh, ya contoh gini teman-teman. Kalau kita ini mau bawa jamaah untuk masuk ke Raudhah, contohnya. Ya, di Raudhah itu kan kita sudah terjadwal, jadi kita sudah mendapatkan apa namanya, ya kalau dari travel itu kan sudah mendapatkan semacam surat atau tasyrik lah ya untuk kita masuk ke dalam Raudhah, ya itu mesti ngantri. Jadi nggak bisa kita datang masuk, kemudian kita dapat, kemudian langsung masuk. Nah, tapi tidak semua jamaah mengerti itu, ya. Tidak semua jamaah mengerti itu. Itu pun juga sama. Kalau misalkan kita sedang membawakan tur lokal, hmm, di mana ada kegiatan yang kita mesti menunggu, ya. Nah, ini juga kita harus paham. Masuk dari diri kita. Bagaimana pada saat kita merespon keluhan. Makanya tadi yang kalian bilang, tour leader itu bangun paling duluan, tidur paling belakangan, gitu. Nah, bisa jadi mungkin nanti nggak tidur juga, gitu. Karena pada saat kita sedang di kamar pun, maka kebutuhan dari jamaah ataupun juga kebutuhan dari em, para wisatawan itu akan selalu ada, berbeda-beda dan macam-macam. Ada yang menelpon gitu ya, itu WA kita, cuman mau nanya ini jemur baju boleh nggak ya di dalam hotel gitu, soalnya bajunya udah habis nih gitu. Ada yang seperti itu, cuman mau bertanya seperti itu. Ya tentu harus kita penuhi dan respon kita mesti cepat. Ya, respon kita mesti cepat. Ya termasuk salah satunya yang menjadi penilaian juga adalah ya akan ada, kemarin kita sudah diskusi sama Ustadz Anggun ya di beberapa pekan lalu, akan ada jamaah yang tentu sudah dikasih tahu nih masuknya lewat sini, keluarnya lewat sini, tiba-tiba improve tuh, jamaahnya improve dan dia akhirnya tidak ya terpisah dari rombongan. Nah, maka di situ kita juga mesti cepat gitu, cepat untuk mengambil keputusan apakah kita akan mencari atau bagaimana, dan jika kita mencari apa yang harus kita lakukan, nah itu pun juga harus keputusannya harus cepat. Ya, jadi yang pertama tentu yang menjadi poin di dalam service dimension ini adalah terkait dengan speed ataupun juga kecepatan. Apapun di dalam bisnis apapun, di dalam usaha apapun, apalagi kita sebagai seorang tour leader, maka yang akan dituntut oleh jamaah, yang akan dituntut oleh wisatawan adalah kecepatan kita dalam memberikan layanan. Berikutnya, tentu kenyamanan. Sekarang pertanyaannya, apakah dengan hadirnya kita sebagai seorang tour leader sudah memberikan kenyamanan atau tidak kepada customer kita, ya. Dan nanti kita akan membahas di slide berikutnya itu ya, bahwa kenyamanan ini dia tidak serta-merta langsung begitu saja terbentuk, tidak, ya, karena akan banyak sekali eh, kan begini, teman-teman, pada saat kita datang ke dalam sebuah perjalanan, pada saat kita datang ke dalam sebuah kelompok atau ke dalam sebuah komunitas gitu ya, kita tidak pernah atau mungkin belum pernah mengenal apa namanya, tipe dan karakternya. Maka ini menjadi trik ataupun juga tips buat kita juga pada saat kita di calling misalkan oleh travel, atau mungkin kalau teman-teman yang full time, oh tahu nih teman-teman apa namanya akan membawa sebuah rombongan gitu ya, maka di situ penting buat teman-teman melakukan profiling terlebih dahulu.
Ya kalau Anda sih biasanya akan nanya ke tim gitu ya. Ini dari grup ini usianya berapa tahun, kemudian backgroundnya apa, apakah karyawan, apakah apa namanya wirausaha gitu ya. Kemudian ini apakah sepuh, ada riwayat sakit atau enggak dan lain-lain. Ya karena itu bisa menjadi bahan buat kita. Ya itu bisa menjadi bahan buat kita karena nanti pada saat di lapangan touch kepada jamaah ataupun juga touch kepada wisatawan itu sendiri, kita bicaranya lebih personal. Jadi satu persatu kita engage, kita dekati, ya. Jadi seperti itu. Yang apalagi jika kita membersamai jamaah yang ataupun juga wisatawan yang melakukan perjalanan bersama kita lebih dari 3 hari, ya. Tentu ini kita juga harus benar-benar membangun apa ya kalau bahasa sekarangnya chemistry ya, chemistry yang baik gitu ya supaya dia pun juga tidak jenuh sama kita, ya. Dan jamaah itu paling senang kalau kita tuh memposisikan diri kita bukan sebagai apa namanya, bukan sebagai petugas gitu ya, tapi sebagai partnernya mereka. Makanya saya selalu bilang di dalam beberapa kesempatan pelatihan gitu, untuk berkomunikasi dengan customer itu tidak perlu dengan bahasa yang sangat formal, nggak perlu, ya. Bahkan kita bisa berkomunikasi dengan bahasa daerah kita sehari-hari gitu ya. Contoh misalkan saya orang Sunda, saya bisa gitu melakukan approaching kepada jemaah dengan berbahasa Sunda juga misalkan. Ya karena tadi itu untuk membangun kenyamanan, ya. Dan yang paling penting ya insya Allah nanti juga kita akan bahas di sesi berikutnya di dalam sesi komunikasi, ya di mana seorang tour leader itu yang paling pertama dia mesti jago mendengar terlebih dahulu. Jadi bukan jago bicara, ya karena dia harus, orang itu memang pada dasarnya lebih senang kalau dia pertama kali itu didengar gitu ya. Nah, makanya jago berbicara perlu nggak? Ya perlu, untuk leader apalagi gitu ya, karena nanti juga teman-teman semuanya kan adalah semua pusat informasi ada di teman-teman, ya adanya di kita sebagai seorang tour leader. Begitu ada informasi yang nggak sesuai, begitu ada informasi yang tidak tepat, ya maka ini juga menjadi hal yang mesti kita pertanggungjawabkan begitu ya. Ya. Tapi di sisi lain, ya, ada istilah di dalam service itu adalah winning heart customer. Jadi kita mesti memenangkan hatinya si customer itu sendiri. Dari cara apa? Dari cara tadi. Ya kita menjadi seseorang yang membuat mereka nyaman. Nah, lebih dalam lagi, ada yang disebut dengan CRM atau yang disebut dengan Customer Relationship Management. Nah, ini lebih deep lagi, teman-teman. Ya, kalau tadi kita fokusnya bagaimana posisi kita supaya customer ini nyaman sama kita, tapi kalau untuk CRM, ya CRM ini jauh lebih deep lagi, karena ini kita apa ya, membangun trust ataupun juga engagement lebih lebih dalam ya kepada customer, karena di dalam CRM ini tidak hanya dilakukan pada saat jemaah ataupun juga wisatawan sedang berada di dalam program perjalanan sama kita. Tapi setelah program selesai, ya, ataupun juga eh, depannya, maka ada hubungan yang bisa dijalin, hubungan dalam artian hubungan silaturahim ya, yang bisa dijalin dengan apa namanya nasabah tersebut, nasabah, maksudnya dengan jemaah tersebut, ya. Nah, apa sih maksudnya yang sederhana, sederhana saja sih itu apa sih? Contoh kalau misalkan entum membeli sesuatu ya, membeli sesuatu itu memperbaiki sesuatu gitu ya, atau memperbaiki barang gitu ya di sebuah tempat. Kemudian entum pulang ya, nanti seminggu kemudian antum mendapatkan WA gitu ya. Misalkan Bapak, bagaimana kemarin barang yang sudah diperbaiki di tempat kami, apakah ada kendala kembali atau enggak? Ya itu adalah bagian dari CRM. Nah, maka kita sebagai seorang tour leader, ya jadi kalau antum punya kontak dari jamaah, antum simpen, antum jadikan data, ya karena kita nggak pernah tahu nih, bisa jadi kemarin jamaah yang kita bawa, ya justru nantinya bisa menjadi partner kita, bisa menjadi
Ya contoh, misalkan antum punya usaha, antum punya bisnis, ya bisa menjadi mitra antum, gitu ya. Jadi apapun itu channel dapat sebanyak-banyaknya. Antum dapat disimpan data sebanyak-banyaknya. Ya, tapi juga tadi ya, bagaimana santunan antum dalam berkomunikasi, bagaimana antum pada saat nge-pitch dia, ya contoh di grup saja. Karena kan nanti kalau misalkan kita membawa membawa rombongan, pasti kita akan membuat grup antara kita dengan jemaah ataupun juga kita dengan eh, wisatawan-wisatawan gitu ya. Dan maka eh, pada saat antum ingin menyampaikan informasi ya jangan langsung strike informasinya, tapi antum boleh selipkan ada doa di situ, ya. Mengingatkan kembali. Contoh misalkan, Bapak Ibu, ini sudah cukup larut, waktunya istirahat. Semoga Allah menerima ibadah kita hari ini semuanya. Insya Allah besok kita akan. Jadi bahasa-bahasa yang seperti itu. Ya ini adalah bagian dari CRM. Dan tentu ada yang disebut dengan value for money. Ingat, ini adalah hal yang juga cukup penting karena keberadaan kita semuanya di dalam sebuah perjalanan wisata, di dalam perjalanan umroh, akan tetap disandingkan dengan biaya yang dikeluarkan oleh para jamaah. Ya, maka disitulah bagaimana kita, ya itu tadi, kenapa di dalam materi ini kita tidak langsung fokus kepada teknis menjadi tour leader umroh atau langsung jadi tidak. Karena kita mesti paham dulu terkait dengan paradigma servisnya, kemudian kita mesti paham bagaimana kita memahami service-service encounter, bagaimana kita memahami komunikasi yang baik, kemudian bagaimana kita menghandle masalah jika ada situasi-situasi yang sulit gitu ya. Baru nanti kita membahas tentang eh, detail teknis gitu ya. Jadi teknis itu ada di belakang teman-teman, bukannya ada di depan. Nah, karena apa? Karena ini value for money ini. Jadi keberadaan kita ya, keberadaan teman-teman semuanya di dalam sebuah perjalanan akan selalu disandingkan dengan biaya yang dikeluarkan oleh para jamaah ataupun juga wisatawan pada saat mengikuti program ini. Maksudnya gimana? Ya jangan sampai dia merasa ini sudah bayar umroh misalkan ya dengan harga 29 juta, tapi kok pelayanan tour leadernya kayak gini, ditanya apa-apa nggak tahu, ya bingung gitu ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi bisa mereka akan selalu menyandingkan. Nah, maka itu kita pun juga harus membekali diri kita dengan apa namanya kapabilitas yang juga baik ya, baik itu penguasaan eh, materi, penguasaan lokasi, akses, ya, ataupun juga hal-hal yang lainnya yang kita nantinya akan menjadikan itu sebagai senjata ya untuk membimbing ataupun juga ya, mendampingi jemaah ataupun juga wisatawan. Nah, maka ini dari service dimension tadi, kita juga mesti memahami ekspektasi individu para customer. Ya, maka ada 5 teman-teman. Ada 5 ekspektasi customer yang kita juga mesti pahami. Nah, yang pertama, customer ini pengen banget sebuah keunikan. Ya keunikan itu ya tentu ciri khas. Nah, kita sebagai tour leader, ya tentu nanti sambil berjalannya waktu, kita akan ketemu style kita ya. Kemudian gaya kita, karakter kita pada saat membawakan perjalanan seperti apa. Nah, itu akan muncul seiring berjalannya waktu terbentuk. Dan tentu jadikanlah karakter tersebut adalah hal yang unik yang diinginkan oleh para jemaah. Contoh misalkan Ahisantio misalkan, oh Ahisantio ini sudah terkenal dengan membawakan umroh itu dengan kekuatan sirohnya. Jadi sangat paham sekali gitu tentang sejarah-sejarahnya gitu. Nah, itu ada sebuah keunikan. Nah, maka sambil berjalannya waktu ini kita bisa bentuk dan itu juga yang diinginkan oleh para jemaah. Oh, kalau misalkan nanti mau berangkat lagi, enak tuh kalau misalkan tuh leadernya misal Ahil Santio misalkan, ya, karena dia paham tentang sejarah-sejarah ya gitu. Nah, itu seperti itu. Berikutnya adalah personalization. Jadi
ini tidak dipungkiri bahwa seseorang itu sangat senang sekali jika dia diberikan pelayanannya secara personal, gitu ya. Contohnya gimana ya dengan kita misalkan mengingat namanya aja, ya. Dengan kita mengingat nama jamaah atau kita mengingat nama dari eh, wisatawan itu sendiri, itu sudah menjadi nilai plus, ya. Karena pada dasarnya ya kita nggak usah bilang jamaah deh, kita aja begitu ada orang yang manggil kita dan tahu nama kita, itu kan juga sudah sedikitnya tuh sentuh perasaan kita, ya. Nah, ini adalah layanan-layanan yang personal, ya. Walaupun sebenarnya treat kita kepada setiap jamaah itu sama gitu ya, tapi dengan sentuhan-sentuhan personal ini akan menjadi satu nilai tersendiri, ya. Kemudian balik lagi, apa itu mediasi kecepatan, bagaimana kita merespon, bagaimana kita menyelesaikan. Maka ini menjadi titik yang juga penting, seperti yang tadi kita sampaikan di dalam empat dimensi service, ya. Maka kecepatan pun ini juga penting. Kita tahu ada jamaah ataupun juga ada customer yang sekiranya, oh, kita dengar nih ini lagi, kenapa nggak ikut ya, nunggu di hotel karena kurang enak badan. Kita bisa langsung respon, kita bisa langsung WA, kita bisa langsung, mungkin kalau ada keluarganya kita minta izin sama keluarganya untuk temui, yang ada yang kita bisa bantu atau enggak. Setidaknya misalkan dia butuh obat, tentu ya obat-obatan kan itu kita sebagai tour leader memang kalau untuk P3K kita membawa, tapi P3K yang standar. Tapi kalau obat yang lebih spesifik, memang nanti di dalam eh, engagement letter dengan apa namanya, dengan wisatawan ataupun juga dengan jamaah, ya memang obat-obatan pribadi itu eh, wajib dibawa oleh jamaah. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kalau misalkan jemaah lupa membawa? Ya, maka yang kita bisa lakukan adalah menginformasikan apotek terdekat, ya, atau klinik terdekat yang bisa dijangkau. Ya, maka itu adalah bagian juga dari kecepatan respon kita, ya. Dan ya, seperti yang kita ketahui, ya, para jamaah itu sering sekali ya batuk, ya, kemudian diare, kemudian sakit tenggorokan, gitu ya. Dan maka kita pun juga setidaknya sudah mempersiapkan hal itu gitu, untuk langkah-langkah awalnya. Tapi apapun itu masalahnya, yang penting kecepatan pada saat kita merespon dan kecepatan pada saat kita memberikan solusi. Kemudian konsisten. Nah, kadang saking seringnya, mungkin kalau nanti Allah mudahkan kita, saking seringnya kita membawa rombongan, saking seringnya kita membawa apa namanya, keberangkatan, kadang kita suka nggak sadar gitu bahwa pelayanan kita dari satu rombongan ke rombongan yang lain itu mungkin rasanya berbeda. Dan yang juga kita jarang sadari, bisa jadi ada jamaah ataupun juga ada customer yang pernah kita bawa sebelumnya gitu. Nah, maka jika ada perbedaan di situ, pasti dia akan sangat merasa, loh kok dulu mah pelayanannya gini ya, sekarang kok beda gitu ya. Nah, maka konsistensi itu, ya, konsistensi ini kita bisa terbantu kalau misalkan nanti teman-teman semuanya di hire oleh travel manapun, tentu ada apa namanya, service guidance atau panduan service. Nah, maka itu yang kita pegang, ya. Karena kalau kita sudah berpegang pada itu, pada service guidance tersebut, ya insya Allah itu memang bisa membantu kita untuk lebih konsisten gitu ya. Jadi template-nya sudah ada, tinggal kita jalankan aja gitu ya. Dan yang terakhir adalah experience. Ya, maka pada saat kita memberikan pelayanan, tadi ya, apakah akan teringat baik atau teringat buruk oleh jamaah? Ya, maka ini akan menjadi pengalaman buat jamaah itu sendiri. Ya, seperti kita, pada saat kita mengikuti sesuatu, ya, pada saat kita melakukan sesuatu atau mendapatkan layanan dari orang lain, tentu ini akan menjadi pengalaman. Oh, misalkan eh, nyuci sepatu deh, sekarang nyuci sepatu kan kita sudah ada apa, shoe care ya.
jangan tempat itu deh, tempat itu kurang bersih, kita pindah aja ke tempat yang lain. Nah itu bagian dari pengalaman gitu. Maka begitupun juga kita sebagai seorang tour leader. Bisa jadi customer itu akan menilai kita, oh jangan sama dia lagi deh, soalnya kurang ramah. Oh jangan sama dia deh, soalnya jarang ikut sama. Nah ini juga ya teman-teman, satu hal yang unik pada saat kita membawa rombongan ke ya rombongan umroh gitu ya. Ini Anda pernah melihat ada beberapa tour leader karena mungkin udah sering kali dia ya, udah sering, kemudian dia udah mungkin berkali-kali bawa rombongan untuk umroh. Nah, maka pada saat jamaahnya itu lebih banyak ibadah, maka si TL-nya ini lebih banyak diem di kamar gitu. Nah ini juga eh, tentu akan menjadi penilaian gitu. Kok jemaahnya masih semangat gitu ya untuk ibadah gitu. Nah, PLN-nya juga semangat, tapi semangat untuk di dalam kamar hotelnya. Nah, maka ini hal-hal juga yang mesti kita hindari. Betul, seperti yang tadi Ana sampaikan bahwa pasti kita akan lelah gitu ya. Apalagi kalau misalkan nanti Allah mudahkan kita untuk dalam 1 bulan ataupun juga beberapa bulan ada beberapa keberangkatan, pasti kita akan lelah karena kita akan menjalani urutan dan tahapan yang sama lagi gitu ya. Tapi ya tentu bertemu dengan berbagai macam karakter jemaah, karakter wisatawan, itu akan memberikan satu satu semangat sendiri untuk kita. Nah, maka ini adalah 5 ekspektasi customer yang mesti sama-sama difahami. Nah, jadi eh, dalam 4 dimensi service tadi, kemudian 5 ekspektasi customer tadi, maka akan muncullah yang disebut dengan moment of truth. Ya, moment of truth itu adalah saat di mana seseorang dia menilai apa yang di capture, walaupun itu belum tentu benar. Ya, contoh tadi misalkan ya pada saat kita membawa rombongan, kemudian rombongan tersebut sedang berjalan, tiba-tiba kita karena kita udah nggak kuat haus, akhirnya kita melipir sejenak nih untuk minum. Bisa jadi ada orang yang mengira bahwa kita nih fisiknya nggak kuat, dikit-dikit minum, dikit-dikit minum. Nah itu penilaian secara sepihak yang disebut dengan moment of truth. Nah maka moment of truth ini ya agak sedikit sebenarnya agak sedikit ngeri teman-teman. Eh, Antum pernah ngelihat ini nggak atau pernah mendengar berita ini nggak? Belum lama nih, belum lama, cukup ramai di Instagram. Ada em, seorang nenek di Cianjur ya, kalau nggak salah, yang dipukulin tuh sama warga. Ada yang pernah tahu beritanya? Nah, kalau antum pernah melihat berita itu adalah moment of truth. Ya, itu adalah moment of truth. Di mana ada seorang nenek yang niatnya ingin membantu, ya, ingin membantu, tapi ada orang yang dia menilai secara sepihak, kemudian dia teriak penculik, penculik gitu. Akhirnya nenek tersebut dipukulin tuh. Dan ini real ya, ramai banget di Instagram mungkin sepekan yang lalu, gitu ya. Dan Masya Allah sekarang si nenek tersebut banyak sekali yang mengunjungin, baik dari pemerintahan, baik dari tokoh-tokoh gitu ya. Sampai terakhir tuh yang Anda dengar, Anda sempat mengikuti juga, si nenek tersebut katanya juga ada yang mau memberangkatkan umroh gitu ya. Nah, tapi terlepas dari itu, itulah yang disebut dengan moment of truth. Jadi ada orang yang dia cuma melihat ya dari apa yang dia lihat hanya saat itu aja ya. Jadi nggak yang apa namanya nggak tahu dasar belakangnya tuh apa gitu ya. Ya, tapi di dalam pekerjaan kita sebagai seorang tour leader, moment of truth ini sangat mungkin sekali terjadi ya karena jamaah itu ataupun juga wisatawan itu akan menilai kita dari ujung kepala sampai ujung kaki. Akan ada yang suka dan akan ada yang nggak suka. Mending kalau yang nggak sukanya karena memang form kita yang kurang baik, tapi yang dia nggak mengenal kita pun, ya seperti kasus nenek-nenek yang tadi, dia langsung main judgment sendiri. Nah ini juga kita mesti paham. Nah, maka dalam moment of truth ini apa saja yang menjadi poin-poin penilaian bagi customer. Nah, tentu nah ini salah satu adalah contoh ya di dalam moment of truth
eh, pada saat ada wisatawan sedang mengalami masalah, maka dari itu ya kita sampai melakukan sesuatu ya gitu ya. Nah, di saat itu kita tidak berbicara. Jadi ini salah satu sharing ya. Alvin sebelumnya tidak bermaksud apapun, tapi ini coba pasang foto waktu Anda mendampingi rombongan melakukan kegiatan hiking ya. Nah, tadi kita sudah membahas sebelumnya di dalam 5 ekspektasi tersebut, di situ ada imediasi atau kecepatan. Lalu kita juga membahas di dalam 4 dimensi service, di situ juga ada kecepatan, ada kenyamanan. Nah, jadi ini ada peserta yang terluka. Apakah kita perawat? Apakah uh, kita tenaga medis? Ya tentu, ya kalau anda pribadi betul, gitu ya. Tapi itu bukan menjadi sebuah halangan kita tidak melakukan pertolongan pertama. Dan kalau kita berbicara moment of truth, apa yang terjadi jika pada saat ada peserta, ya katakanlah seperti ini dia luka, kemudian E3K sih kita bawa gitu, tapi kita nggak bisa menggunakannya. Atau bahkan lebih parah lagi, kita tidak bawa P3K sama sekali. Nah, maka ini akan membentuk sebuah kesan. Ya, mungkin penempatan kalau misalkan teman-teman deh jadi apa namanya wisatawannya ini ya. Jadi tangan kita terluka, tapi tour leader ini nggak bawa perlengkapan, nggak bawa P3K, ataupun juga dia bawa, tapi dia nggak bisa pakainya. Ini yang mana yang digunakan untuk luka? Ya, ini yang mana nih apa namanya kisahnya? Yang mana alkohol swabnya? Atau ini alkohol ini buat apa sebenarnya? Kita nggak tahu, maka ini akan menjadi satu penilaian tersendiri. Ini akan menjadi satu penilaian tersendiri yang akhirnya membentuk sebuah persepsi yang disebut dengan moment of truth tadi, karena dia hanya mengcapture dari awal saja. Maka, nah ini yang kita sama-sama pahami tentang customer journey. Ya, pertanyaan Ana sekarang, sejak kapan sih customer ini mulai menilai diri kita? Karena untuk penilaian yang pertama tentunya kan ke travel terlebih dahulu, ya. Tapi kapan customer ini mulai memberikan penilaian sama kita? Nah, maka ini ada yang disebut dengan customer journey atau perjalanannya seorang customer terhadap kita, seorang tour leader. Maka yang pertama, pada saat diumumkan oleh travel, nanti yang akan menjadi tour leadernya ini ya, yang akan menjadi tour leadernya dengan saudara ini ya. Nah, maka itu sudah masuk ke dalam level aware. Ya, jadi customer ini pasti akan bertanya gitu ya, oh ini siapa itu leadernya ya, berpengalaman atau enggak ya, atau pernah membawakan rombongan atau enggak ya. Nah, itu yang disebut dengan level awareness gitu ya, atau level aware. Nah, maka saat kita sudah mulai memperkenalkan diri atau pada saat kita sudah diperkenalkan, di situ tuh sudah membentuk satu penilaian ya. Maka dari situ tentu jamaah ini akan mengeksplor kita. Oh siapa tuh leadernya? Bahkan ada loh, ya, jangankan jamaah deh, kita pun juga sama ya. Kalau kita sudah ditentukan siapa pembimbingnya, biasanya akan ada wisatawan atau jamaah ini yang akan mengeksplor, ya, mengetahui kita dari medsosnya kita, ya, kemudian dari track recordnya kita. Bahkan ya kalau misalkan nomor kita sudah di-share, tentu kan kita akan masuk grup, kemudian tadi ya yang Anda bilang kita juga akan save nomornya si jamaah ataupun juga wisatawan. Dan bisa jadi wisatawan tersebut atau jamaah tersebut nge-save nomor kita. Nah, bagaimana status-status kita itu pun akan menjadi perhatian. Ya, akan menjadi perhatian. Ya, maka eh, dari poin aware ke poin explore ini, ya secara diam-diam ataupun terang-terangan, jamaah ataupun juga customer akan menilai kita dari medsosnya kita terutama ya. Itu yang akan cukup menggambarkan bahwa bagaimana kita walaupun dia belum pernah mengenal kita. Ya karena kita momen of truth. Orang tuh tidak butuh waktu lama untuk bisa mengetahui kita ya. Tidak perlu harus kenal berapa tahun ya, berbicara dulu enggak ya. Dia punya persepsi sendiri-sendiri yang kita sebenarnya tidak punya kemampuan untuk mengendalikan itu ya. Yang bisa kita lakukan hanya menjaga diri kita saja ya, dari
hal-hal yang tidak baik kan seperti itu ya. Nah kemudian tentu sudah mulai masuk ke level use ya. Jadi pada saat kita diperkenalkan ini jamaah sudah menilai kita ya, backgroundnya kita seperti apa, kebiasaannya kita seperti apa. Nah, pada saat kita membawa rombongan pun, apalagi ya, disitulah penilaian-penilaian yang muncul. Banyak penilaian, karena semuanya itu paling besar di sini nih. Kenapa di sini? Karena inilah momen di mana kita sedang membersamai jamaah atau kita sedang apa namanya mendampingi jamaah. Ya, termasuk juga hal yang penting adalah kita mesti benar-benar memahami apa yang dimaksud dengan itinerary atau apa ya kalau dibilang jadwal perjalanan atau rundown kegiatan ya, itu kita mesti benar-benar paham sekali ya, karena tadi ya balik ke empat dimensi service, di situ ada value for money, di mana keberadaan kita akan disandingkan dengan biaya yang keluar, maka customer pun juga akan detail apakah perjalanan yang dilakukan sudah sesuai dengan rundown atau tidak, sesuai dengan itinerary atau tidak. Adapun jika nanti ada kendala, ya, contoh yang misalkan, contoh ada beberapa teman-teman tour leader yang dia sering membawa rombongan ke Palestina, ke Aqsa. Nah di Palestina itu ada jadwal masuk ke Masjid Al-Aqsa, tapi itu tergantung kondisi keamanan di sana, di mana ada satu momen yang di jam tersebut kita tidak bisa masuk nih misalkan. Nah, maka itu harus diberikan penjelasan ya. Dan di situ pun tentu kita sudah punya apa namanya eh, plan B-nya gitu ya. Plan B-nya ya karena teman-teman suka bilang, oh kalau pintu sini nggak bisa masuk, biasanya kita nanti nyari pintu yang lain. Kalau pintu yang lain kadang suka agak longgar. Tapi kita juga bilang kepada jamaah, kalau misalkan mau masuk ke Aqsa, turunin dulu deh egonya kita untuk membela Palestina gitu, karena di situ bukan saatnya kita ngelawan gitu. Nah itu macam-macam ya, macam-macam ya. Jadi hal-hal itu yang juga kita mesti pahami ya. Jadi alternatif-alternatif kesesuaian itinerary itu menjadi juga komponen penilaian dari seorang jamaah atau juga customer kepada kita. Nah berikutnya adalah setelah itu jika selesai, bagaimana mereka loyal nggak? Loyal tuh dalam arti ya tadi masih membangun komunikasi nggak sama kita, ya. Kemudian ya termasuk juga kita gitu ya. Apakah kita masih membangun komunikasi atau tidak dengan mereka gitu ya? Karena yang mesti kita juga sama-sama lakukan adalah setelah perjalanan selesai, maka hubungan baik dengan jamaah itu tetap kita lanjutkan. Ya, networking tetap kita jadikan data ya, karena kita nggak pernah tahu rezeki mana yang nanti akan datang Allah kasih sama kita, yang mungkin saja jemaah yang kemarin yang merasa puas dengan pelayanan kita itu bisa menjadi salah satu wasilah yang Allah berikan ya. Kemudian ya tadi engage ya, biasanya kalau seseorang itu sudah memberikan sebuah hal yang baik, ya tadi ya akan teringat dan bisa jadi nanti keberangkatan berikutnya antum malah yang di request gitu ya. Karena ada beberapa grup yang memang kadang suka request gitu. Oh, pengen TL-nya ini aja. Grup ya, dalam artian grup itu ya misalkan dia berangkat umroh ataupun juga wisata dengan komunitasnya, dengan rombongannya, terus request pengennya dengan si A misalkan TL-nya itu juga ada ya. Nah kemudian tentunya nah di sini ya, jika semuanya berjalan dengan baik, jika semuanya berjalan dengan lancar, maka jamaah ataupun juga customer kita ya tentu akan memberikan referensi kepada orang lain. Begitupun sebaliknya, jika apa yang kita lakukan ternyata itu membuat hal yang tidak baik, maka ya yang akan disampaikannya pun juga tidak baik gitu ya. Nah, maka titik-titik inilah yang disebut dengan customer journey atau perjalanan perjalanan seorang jamaah ataupun juga wisatawan selama berinteraksi dengan kita sebagai seorang tour leader. Ya tentu masih banyak hal yang lain lagi yang bisa menjadi penilaian bagi jamaah. Namun secara general
maka jamaah itu sudah mulai menilai kita dari pada saat level aware, kemudian explore kita, kemudian menggunakan jasa kita, membangun komunikasi dengan kita, kemudian membangun engagement dengan kita sampai adanya referensi terhadap kita. Nah, ini yang disebut dengan customer journey kita sebagai seorang leader yang tentu kita mesti memaksimalkan hal yang ada di sini. Ya, titik-titik ini, ya titik-titik ini yang disebut dengan service encounter yang menjadi penilaian dari seorang jemaah kepada kita. Nah, terakhir, slide yang terakhir adalah ya jadi secara secara apa namanya kesimpulan bahwa di customer journey tadi ya customer journey ini memang dia bisa mempengaruhi moment of truth-nya seorang jemaah ataupun juga wisatawan. Ya, tadi dimulai dari dia aware ya saat dia mendengar dan mengetahui eksistensi kita, ya maka dia akan mencari kita dan mempertimbangkan tentunya apakah dia akan menggunakan kita atau tidak. Ya, kemudian decision apakah dia akan menggunakan jasa kita atau tidak, gitu ya. Maka momen of truth ini adalah momen di mana kita dinilai oleh jemaah ya, bukan pada waktu yang lama, tapi pada saat kita baru disebutkan nama kita, itu sudah menjadi penilaian. Dan nanti untuk memenuhi itu, tentu kita juga harus, jadi kan terkait dengan service kita sudah memahami, kemudian ekspektasi customer kita sudah memahami, dan sekarang bagaimana kita delivernya. Nah, delivernya itu salah satunya adalah dengan bagaimana kita mampu berkomunikasi yang baik kepada jamaah tersebut, bagaimana kita bisa memenangkan hati jamaah tersebut, bersikap empati, kemudian berkata uh, dengan kalimat-kalimat yang difahami, dengan kalimat yang juga disenangi gitu ya. Tentu juga dengan sikap-sikap yang baik gitu ya. Nah, insya Allah nanti kita akan bahas dan kita akan lanjutkan nanti di dalam sesi tentang the art of communication di sesi yang berikutnya. Baik, itu untuk materi hari ini. Coba sebelum ditutup, silakan jika ada yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo Mas, ya salam kenal. Saya Ader dari Bogor. Oh Mau ya, nanya Mas. hmm, Rencana bulan Juli ini saya mau membimbing jamaah ya. Tapi sebelumnya baik, saya belum pernah umroh nih. baik. Nah, uniknya gini. Eh, nah di Juli ini di harga sekitar 27 tuh banyaknya jamaah umum Mas dan mereka baru pertama kali umroh. Hmm, Sekiranya barangkali ada tips atau saran buat saya nih yang sekiranya baru ingin belajar dan kebetulan langsung dipimpin untuk 40 jamaah, Mas. Masya Allah. Gitu. Masya Allah. Iya. Ya, barakallahu fiik. Mas Idar, tentu yang pertama, eh, karena ingin menyampaikan semoga Allah memudahkan kegiatan Mas Adar ya, dan ini adalah satu panggilan dan Allah sudah menentukan Mas Adar untuk membimbing jamaah tersebut dan ini adalah hal yang mulia. Baik, semoga Allah mudahkan. Nah, bagaimana tipsnya? Tentu yang pertama, yang paling mendasar adalah Mas Adar tentu ini di bawah travel Indonesia berarti ya. Ini saya di bawah travel. Ya, nah di bawah travel. Nah, yang pertama, yang paling harus dikuasai adalah terkait dengan handling terlebih dahulu di bandara Indonesianya. Maka di situ pertama, ya tentu kita harus datang sebelum jamaah itu datang ya Mas. Jadi Mas Adel, Mas Adel itu nanti mesti apa namanya punya kontak orang handling di sana karena nanti terkait dengan koper ya. Kemudian terkait dengan kalau misalkan nanti handlingnya itu dia dapat makan terkait dengan ketepatan waktu makan pada saat datang di bandara. Karena di situ tuh nanti akan menjadi poinnya tuh kita ya. Maka kelancaran barang-barang, kemudian kelancaran makan di segmen awal, kelancaran nanti pada saat pembagian paspor, ID card, atau kan ada beberapa maskapai yang dia harus melakukan profiling jamaahnya satu persatu. Nah, di situ eh, kondisi itu yang pertama yang harus Mas Adar apa kuasai terlebih dahulu ya. Nah, kemudian ini kita berbicara di Bandara Indonesia. Kemudian untuk yang kedua, eh, bagaimana nih pada saat kita berada di sana, tapi kita belum pernah umroh sama sekali. Nah, ini salah satu pengalaman yang hampir sama sih, Mas, waktu awal-awal perjalanan juga
Saya membawa rombongan itu, saya belum pernah umroh sebenarnya. Ya, tapi di sana, insya Allah ada mutawif kan ya Mas, yang incas berbeda. Iya, Muntawi sudah dari sana Mas, dari UIM. Tip, apalagi sudah ada mutawif. Ya. Jadi tinggal eh, dari sini, mungkin kalau Mas masih sempat karena bulan Juli ya, jadi bisa mempelajari terlebih dahulu tentang fikih-fikih umroh dulu. Karena nanti 40 itu biasanya kalau satu mutawif dia sebenarnya agak sedikit ini ya. Jadi jemaah itu akan ada yang nanya sama kita. Akan ada yang nanya sama kita. Maka eh, setelah Mas mempelajari terkait dengan fikih umroh, ya nanti juga bisa diskusi sama mutawifnya. Nah kemudian yang paling penting kalau di sini itu ini Mas, pertama tuh akses. Jadi akses jalan dari hotel kemudian menuju Masjid Nabawi atau menuju Masjidil Haramnya itu kita sudah tetapkan aja pintu mana yang mau kita tuju ya karena eh, jemaah itu begini uniknya jadi banyak kan belum pernah umroh begitu nyampe kita minta istirahat mereka tuh akan nyebar duluan biasanya ya walaupun kita sudah bilang nih, agenda kita nanti baru ke misalkan ke Madinah dulu gitu ya agenda kita nanti ke Masjid Nabawi jam 9 ya sekarang baru jam 6 jadi istirahat dulu itu pasti akan ada satu atau dua tuh yang kayak gitu mas. Nah, makanya di situ itu yang harus kita diskusikan terlebih dahulu kita di Motowave. Nanti hotel kita di mana, terus yang akses terdekat di pintu mana, kemudian untuk meeting pointnya di pintu berapa gitu ya. Nah ini untuk membantu mas sendiri, takutnya ada jamaah-jamaah tadi yang dia masih bingung, apalagi jamaah yang baru pertama kali umroh gitu, yang dia masih eh, ini pintu yang lewat yang mana gitu ya, karena kan pintu banyak gitu ya. Nah kemudian yang kedua adalah terkait dengan tadi klinik ataupun juga apotek terdekat mas, yang dekat dengan hotel itu. Karena ini akan selalu menjadi hal-hal yang dicari ya oleh apa namanya jemaah ini. Jadi biasanya sih batuk, kemudian radang tenggorokan, kemudian diare, ya, demam, ini bisa jadi atau menjadi salah satu sakit yang cukup sering yang dialami. Maka dengan pengetahuan kita di mana klinik terdekat atau apotek terdekat itu ada, ini bisa sangat membantu. Ya, tentu berikutnya adalah eh, apa namanya jam-jam ibadah ya, jam-jam ibadah itu juga nanti itu sih bisa dibantu oleh rundown ya, ataupun juga itinerary. Dan kalau dari Indonesia yang paling penting juga tempat belanja itu ya, itu juga mesti kita tahu mas, tempat belanja itu ini kita yang baru datang dia nggak yakin gitu. Mau beli ini beli ini beli itu tapi yang paling penting adalah situasi dan kondisi di sana ya. eh, meeting point itu penting banget kemudian hukum-hukum ibadah yang kita mesti ketahui mesti pelajari masih sangat banyak waktu sampai dengan bulan Juli ya karena nanti akan ada jamaah yang bertanya kemudian akses kesehatan terdekat ya kemudian juga ya kalau misalkan lebih baik pada saat city tour, Mas juga bisa mempelajari terkait dengan sejarah misalkan kalau ada ke Jabal Uhud tentang historinya di Uhud seperti apa. Kemudian kalau misalkan nanti ke Taif gitu, ada histori apa di Taif gitu. Nah itu uh, bisa menjadi salah satu hal yang baik ya yang bisa kita kuasai. Mungkin sekilas itu sih Mas, insya Allah. Iya Mas, Insya Allah sangat ini banget ya tipsnya. Oh iya Mas, ini kan rencana naik Qatar ya Mas, kemudian ada transit Mm, 2 jam. Eh, Barangkali ada tips dari Mas nih bagi kami buat tour leader nih ketika di transit itu 2 jam. Kira-kira manfaatkan waktu atau hal-hal yang lain yang tips-tips lain barangkali ada Mas. ya, coba kita lihat, Mas. Untuk prinsip, ya, alhamdulillah sih prinsipnya 2 jam memang sebenarnya tidak terlalu lama. Nah ini bisa disiasati ya dengan kalau kami yang sering dilakukan adalah ya ada semacam kayak refresh itulah refresh manasik ya. Jadi kita bisa ambil satu posisi di bandara, eh, misalkan yang mana nih yang sekiranya kita bisa kumpul, kita bisa refresh manasik sebentar di situ, kemudian kita bisa saling sesi tanya jawab terkait dengan seputar ibadah umrohnya, kemudian itu juga nggak memakan waktu sih.
biasanya tuh sekitar 30 menit sampai 1 jam. Ya, nanti 1 jam berikutnya dipakai untuk apa ya? Dipakai untuk misalkan setengah jamnya istirahat, setengah jam kemudian briefing lagi terkait dengan eh, persiapan dokumen. Karena kan nanti kan bisa jadi staff transit tetap perlu menunjukkan paspor gitu ya. Kemudian lain-lain gitu ya. Jadi sebenarnya seperti itu sih Mas. Cuman kalau misalnya kami sering lakukan sih transit, istirahat sebentar, setelah istirahat kita kumpulkan kembali, kemudian nanti akan diinformasikan terkait dengan refresh lagi materi mana sih gitu ya. Kemudian ditambah juga bisa penjelasan terkait dengan eh, sisi-sisi histori yang apa namanya, contoh kayak misalkan directionnya Masjid Nabawi atau Masjidil Haram gitu, nanti kita di sini, kita di sini, kita di sini di tempat, nah, itu tuh bisa kita lakukan gitu ya. Ya, apalagi ini alhamdulillah sih kalau 2 jam insya Allah itu nggak akan terasa sih Mas. Bisa bisa lebih cepat sih insya Allah. Mungkin demikian Mas Adar. Baik Mas, paling ini terakhir pertanyaannya Mas ya boleh ya? Ya, ya, coba dong. Jadi pengen nanya nih Mas dari pengalaman Mas nih, apakah ada perbedaan pelayanan Mas treatment kepada jamaah yang sebelumnya pernah umroh dan sudah ngaji gitu, maksudnya udah kenal sunnah dan cara-cara sunnah dan dibandingkan dengan melayani jamaah yang belum pernah umroh kemudian belum pernah sunnah kenal sunnah banget gitu Mas, gitu. Baik, baik. Uh, hmm. Nah, ini pentingnya profiling ya. Ini pentingnya profiling. Jadi eh, kita mempertegas itu sebenarnya di manasik sih. Di manasik itu pada saat kita kumpul, eh, kita menjelaskan terkait dengan tata cara ibadahnya. Ya, Afan ya, termasuk saya dan tim ini yang meyakini bahwa contoh misalnya umroh itu 1 kali di dalam 1 safar gitu ya. Nah tentu ini nanti Mas Adar akan nemu jamaah yang oh, kenapa nggak 3 kali gitu ya. Nah, kok cuma 1 kali. Nah, ini memang mesti kita sampaikan pada saat di manasik awal. Adapun pada saat di lokasi di lokasi perjalanan ada yang seperti itu, ya maka tugas kita menyampaikan itu dengan lembut dan apa namanya? Ini satu-satu hal yang menarik, Mas. Pada saat itu ada rombongan yang kita mampir ke Gua Hiro, ya Gua Hiro. Ya, tentu kan kita sama-sama paham kan, tidak ada sholat dalam bentuk apapun yang didirikan dikhususkan karena kita mengunjungi Gua Hiro gitu ya. Nah ini ada yang pada saat kita Islam gitu. Nah maka yang jelas ini jelas namanya dalam jangka itu kita berikan sesuai dengan performan yang kita. Contoh waktu itu dibilang, ya ini tempat salah satu tempat yang bersejarah, tapi memang sampai dengan saat ini belum belum pernah ditemukan adanya dalil yang mengharuskan kita untuk sholat di sana. Ya kalau kita sih cari amannya aja ya Bu, kita nggak sholat di situ gitu ya. Tapi kalau misalkan kita dia ngeyel gitu ya, pengen sholat ya kita beli sendiri gitu ya, kita beli sendiri. Namun syarat yang berikutnya adalah ya kalau sudah terlalu melambung gitu ya, sudah melambung ya sudah ya, ini jurus terakhir nih, jurus terakhir. Oh ya, Bapak Ibu, kita akan berjalan di sebelah sana ya, karena waktu kita sudah harus terus berjalan. Nah, jadi antum geser gitu. Ya, jadi trik-trik seperti itu sih sebenarnya. Tapi nanti memang kalau di lapangan itu akan jauh lebih berbeda ya. Jauh lebih berbeda. Nah, untuk yang sudah mengenal sunnah itu justru akan malah membantu kita. Dan kita pun juga mesti siap juga kalau misalkan ternyata ada hal yang mungkin jauh lebih tahu dari kita. Nah, sebenarnya lebih enak sih mas kalau misalnya kita sudah paham itu malah justru bisa lebih membantu kita. Cuman tinggal kembali kepada uh, karakter kita gitu ya. Karena travel itu kan ya kayak kita misalkan travel itu dia memang ciri khasnya apa gitu. Misalkan memang kita sudah menjalankan sesuai dengan sunnah, tapi kalau misalkan ada pun yang belum mengenal, kita kenalkan dengan cara yang baik gitu. Mungkin demikian mas Ade. Nah Mas siap, insya Allah pahami. Jazakallah Mas ya.
Ya kan, semoga Allah lancarkan dan nanti insya Allah kalau terkait dengan cara menyampaikan, terkait dengan bagaimana memilih kalimat yang baik, insya Allah nanti di sesi berikutnya di materi tentang komunikasi. Ya, jazakallah khairan katsiran Mas Eder. Satu pertanyaan lagi Mas, sebelum ditutup. Oke, saya mungkin cukup ya, karena sudah 11.20 ketika saya informasi soal zuhur. Tentu rekan-rekan semuanya, semoga Allah mudahkan, semoga apa yang kita lakukan hari ini juga memberikan manfaat, dan tentunya balik bagaimana mindset kita untuk membuat bahwa leader-leader ini adalah sebagai pembawa kebaikan, penolong jemaah, dan juga menolong apa namanya, para peserta kesatuan yang ikut bersama kita. Adapun hal-hal yang tidak baik, maka semata-mata karena kelemahan saya, kemudian kekurangan saya, dan itu pun hal yang baik yang bisa diterima, maka itu semata-mata karena Allah yang memudahkan teman-teman semuanya untuk menerima materi ini, dan semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada hal yang belum berkenan. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita ketemu di sesi berikutnya. Izin Liv. Terima kasih semuanya. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.